Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Langsung aja, coba deh, kapan terakhir kali Anda benar-benar berhenti dari semua kesibukan, terus mikir, sebenarnya 5 tahun lagi gue mau ada di mana ya? Pertanyaan yang kelihatannya simple ya. Simple tapi susah banget dijawab kan? Nah, itulah inti dari berpikir strategis. Sumber-sumber yang kita punya kali ini menunjukkan kalau ini tuh skill yang super penting, tapi entah kenapa seringkali terasa abstrak dan sulit dipraktekkan. Betul sekali. Dan di pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas semuanya. Kita akan bedah apa sih sebenarnya berpikir strategis itu, dan yang lebih penting, apa yang bukan termasuk berpikir strategis. Oke? Kita akan lihat beberapa kerangka kerja praktis yang dipakai para profesional di dunia teknologi dan konsultan, dan kita juga akan bongkar apa saja sih penghalang-penghalang yang bikin kita susah untuk berpikir jauh ke depan. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling gila. Kita juga akan lihat bagaimana kecerdasan buatan atau AI ternyata sedang mengubah total permainan ini. Ada satu riset baru yang menunjukkan kalau AI sekarang udah bisa bikin dan mengevaluasi strategi yang kualitasnya setara bahkan kadang lebih baik dari pengusaha dan investor kawakan. Oke, siap. Mari kita mulai pembahasan mendalamnya. Baik, mari kita mulai dari dasar ya. Banyak orang, dan jujur saya juga kadang-kadang, sering menyamakan pemikiran strategis dengan perencanaan strategis. Iya, kedengarannya mirip soalnya. Mirip banget. Tapi salah satu sumber dari Harvard Business Review yang ditulis Henry Mintzberg bilang kalau keduanya itu beda banget. Bahkan katanya, perencanaan yang kaku justru bisa membunuh pemikiran strategis. Ini kan aneh, kok bisa gitu? Nah, disitulah letak pemikiran Mintzberg yang menurut saya radikal. Dia bilang, semua strategic planning yang kita lakukan di kantor, lengkap dengan spreadsheet, bagan, timeline, itu Alat-alat andalan kita. alat andalan kita justru bisa jadi musuh dari strategic thinking. Kenapa? Karena perencanaan itu pada dasarnya soal analisis. Analisis maksudnya? Memecah-mecah tujuan besar jadi langkah-langkah kecil yang teratur dan bisa diukur. Dibuat jadi kotak-kotak. Oke, biar gampang dikerjakan gitu ya. Tepat. Sedangkan pemikiran strategis itu kebalikannya. Ini adalah soal sintesis. Sintesis. Betul. Ini bukan proses yang rapi, tapi lebih intuitif dan kreatif. Ini soal kemampuan menyambungkan titik-titik yang kelihatannya nggak berhubungan. Data penjualan, obrolan sama pelanggan, tren teknologi baru, lalu tiba-tiba klik. Jadi sebuah visi besar yang baru. Momen Eureka itu ya. Kayak cerita Edwin Land dari Polaroid, saya baca di sumbernya, ide kamera instan itu kan bukan datang dari rapat perencanaan. Bukan sama sekali. Idenya muncul gitu aja waktu putrinya yang umur 3 tahun nanya, kenapa aku nggak bisa lihat fotonya sekarang? Itu momen sintesis kan? Dia gabungin pertanyaan polos anaknya dengan pengetahuan teknis yang dia punya. Persis. Itu contoh sintesis yang sempurna, bukan analisis. Dan ini nyambung banget dengan temuan dari sumber lain, dari The Strategy Institute. Mereka mendefinisikan pemikiran strategis sebagai mengevaluasi informasi secara sengaja dan logis dengan pandangan gambaran besar. Kata kuncinya sengaja dan gambaran besar. Betul. Dan menurut riset Julia Sloan yang juga kita lihat, ini adalah skill yang justru seringnya dipelajari secara informal, bukan dari buku teks. Butuh imajinasi, butuh perspektif luas, jadi jelas, ini bukan cuma soal ngisi-ngisi template di ruang rapat. Konsep sintesis itu masuk akal banget. Tapi jujur aja, di tengah rentetan meeting dan email setiap hari, rasanya hampir mustahil untuk bisa punya momen Eureka kayak gitu. Ini yang bikin saya penasaran. Kalau memang sepenting itu, kenapa sih susah banget melakukannya secara konsisten? Pertanyaan yang bagus sekali. Karena kenyataannya memang begitu. Salah satu sumber dari Strategic Thinking Institute secara spesifik menyoroti 8 hambatan umum. Dan yang menarik, hambatan-hambatan ini sangat relevan dengan keseharian kita di kantor. Coba deh kita bahas beberapa yang paling umum. Saya yakin Anda juga pasti pernah ngalamin. Oke, misalnya hambatan nomor 2. Kebakaran atau fire drills. Anda tahu kan budaya perusahaan yang seolah-olah kecanduan adrenalin? Selalu ada masalah mendesak yang harus diselesaikan sekarang juga. Oh, tahu banget. Akhirnya, semua energi dan waktu kita habis untuk memadamkan api-api kecil ini. Padahal, api-api ini seringkali nggak penting untuk tujuan jangka panjang kita. Wah, ini gue banget. Rasanya sepanjang minggu ini saya cuma lari dari satu meeting darurat ke meeting darurat lain. Terus pas hari Jumat saya mikir,
sebenarnya apa ya yang udah gue selesaikan minggu ini? Itu beneran menguras energi untuk berpikir jernih. Tepat. Dan itu mengarah ke hambatan nomor 3, silo. Sumber tersebut mengutip sebuah studi yang hasilnya cukup mencengangkan. Studi itu menemukan bahwa hanya 35% manajer yang benar-benar tahu apa strategi di divisi atau area fungsional lain di perusahaan mereka sendiri. Tunggu. Cuma 35%? Serius? Cuma 35%. Berarti hampir 2/3 manajer itu kerjanya kayak dalam kegelapan dong, nggak tahu apa yang dilakukan teman-temannya di ruangan sebelah. Itu kan resep bencana. Gimana bisa bikin strategi yang nyambung kalau gitu? Persis. Dan ini nyambung lagi ke hambatan nomor 4, terlalu banyak prioritas. Riset dari Cal Berkeley menunjukkan hampir sepertiga karyawan menyalahkan atasan mereka karena menetapkan target yang terlalu banyak. Ini juga sering terjadi. Aturannya sederhana menurut sumber ini. Kalau tim Anda punya lebih dari 3-5 prioritas utama, artinya Anda tidak punya prioritas sama sekali. Semua sumber daya jadi tersebar tipis dan tidak ada yang benar-benar selesai dengan baik. Saya setuju banget. Lebih baik ngerjain 3 hal dengan luar biasa daripada 10 hal biasa-biasa aja. Nah, yang terakhir ini mungkin yang paling klasik. Hambatan nomor 6, tidak ada waktu. Kita semua merasa sibuk kan? Betul. Tapi ada kutipan dari mantan CEO LinkedIn, Jeff Weiner, di salah satu sumber yang sangat tajam soal ini. Dia bilang, jika Anda tidak meluangkan waktu untuk berpikir proaktif, Oke. Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap lingkungan, alih-alih membentuknya. Anda jadi korban keadaan, bukan arsiteknya. Wow. Dalam banget itu. Iya kan? Pada akhirnya, semua hambatan ini, kebakaran, silo, prioritas yang tumpang tindih, semuanya bermuara pada satu hal. Kegagalan kita untuk secara sengaja melindungi aset kita yang paling berharga, yaitu waktu dan perhatian untuk memikirkan masa depan. Oke, kita sudah tahu musuh-musuhnya. Kesibukan, silo, dan lainnya. Sekarang, senjatanya apa aja nih untuk melawan semua itu? Salah satu sumber dari blog Sansama memberikan 7 latihan yang sangat praktis. Ini bukan teori lagi, tapi alat yang bisa langsung kita pakai. Benar, ini adalah alat untuk melatih otot strategis kita. Mari kita bahas 3 di antaranya. Yang pertama adalah perencanaan skenario atau scenario planning. Oke. Penting untuk dicatat, ini bukan tentang meramal masa depan secara akurat, karena itu mustahil. Ini lebih tentang mempersiapkan mental kita untuk berbagai kemungkinan masa depan. Jadi ini bukan ramalan cuaca ya, tapi lebih kayak latihan mental untuk menghadapi berbagai musim yang mungkin datang. Analogi yang sangat bagus. Anda mengembangkan beberapa skenario masa depan yang masuk akal tapi sangat berbeda. Contoh klasiknya dari sumber itu adalah Shell Oil di tahun 70-an. Tim mereka bikin skenario tentang krisis energi besar, sesuatu yang dianggap nggak mungkin oleh banyak orang saat itu. Tapi karena mereka sudah berlatih secara mental, ketika krisis minyak benar-benar terjadi, Shell jauh lebih siap dan bisa beradaptasi lebih cepat daripada para pesaingnya. Menarik. Jadi kita jadi lebih fleksibel ya. Lalu ada alat yang mungkin lebih familiar, analisis SWOT. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Tapi katanya banyak orang salah pakai alat ini. Betul sekali. Kebanyakan orang berhenti setelah membuat daftar di 4 kuadran itu. Oke, ini kekuatan kita, ini kelemahan kita. Selesai. Padahal, disitulah pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai. Oh iya. Nilai sesungguhnya dari SWOT adalah ketika Anda menghubungkan ke-4 kuadran tersebut. Maksudnya menghubungkan gimana? Pertanyaannya jadi gini. Bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan internal kita untuk memaksimalkan peluang eksternal? Bagaimana kekuatan kita bisa dipakai untuk melawan ancaman? Dan yang lebih sulit, strategi apa yang harus kita buat untuk mengatasi kelemahan kita agar bisa merebut peluang yang ada di depan mata? Oke. Jadi koneksi-koneksi ini yang mengubah daftar biasa jadi strategi. Tepat. Jadi bukan sekedar mengisi formulir. Paham. Nah, yang ketiga ini favorit saya. Strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy. Konsepnya brilian. Daripada berdarah-darah bersaing di Samudra Merah yang penuh pesaing, lebih baik kita ciptakan Samudra Biru kita sendiri. Di mana tidak ada pesaing sama sekali. Dan contoh klasiknya, Cirque du Soleil, sangat menggambarkan konsep ini. Mereka tidak mencoba membuat sirkus yang lebih baik atau lebih murah. Itu namanya kompetisi di Samudra Merah. Betul. Sebaliknya, mereka mendefinisikan ulang apa itu sirkus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghilangkan beberapa elemen yang dianggap wajib dalam sirkus kan? Tepat.
Mereka menghilangkan pertunjukan binatang yang biayanya mahal dan semakin kontroversial. Mereka juga menghilangkan bintang-bintang sirkus terkenal. Lalu mereka memasukkan elemen-elemen baru yang diambil dari dunia teater. Oh, kayak alur cerita, musik yang artistik. Koreografi yang indah. Hasilnya, mereka menciptakan pasar yang sama sekali baru. Mereka tidak lagi bersaing dengan sirkus lain, tapi mereka menarik penonton dewasa yang biasanya pergi ke teater, balet, atau opera. Mereka menciptakan samudra biru mereka sendiri. Wow, jadi intinya ini semua adalah alat-alat nyata yang bisa Anda gunakan ya. Bukan cuma konsep di awang-awang. Bisa untuk proyek di kantor, rencana kuartalan, atau bahkan buat karir pribadi. Oke, semua alat yang kita bahas tadi kan sangat mengandalkan otak manusia ya. Intuisi, kreativitas, sintesis. Tapi gimana kalau kita mulai ngomongin otak buatan? Ada satu makalah penelitian dari Agustus 2024 yang terus terang, isinya benar-benar bikin saya mikir ulang semuanya. Ini bagian yang menarik. Makalah itu bilang kalau AI, khususnya Large Language Models atau LLM, sekarang sudah mampu melakukan pemikiran strategis di level yang sangat tinggi. Kalau kita lihat dari gambaran besarnya, ini adalah sebuah lompatan fundamental. Dan ini bukan sekedar klaim teoritis. Makalah itu menyajikan 2 studi empiris yang sangat kuat sebagai buktinya. Mari kita lihat studi pertama, yang fokus pada generasi strategi. Oke, pembuatan strategi dari nol. Apa yang mereka lakukan di studi itu? Para peneliti ini melakukan eksperimen yang cerdas. Mereka meminta LLM untuk membuat rencana bisnis untuk sebuah ide startup. Lalu, mereka membandingkan rencana buatan AI ini dengan rencana bisnis yang dibuat oleh para pengusaha sungguhan. Pengusaha beneran? Iya, pengusaha yang bahkan sudah lolos seleksi program akselerator startup top di Eropa. Rencana-rencana ini kemudian dievaluasi oleh investor berpengalaman yang tidak tahu mana yang dibuat manusia dan mana yang dibuat AI. Tunggu, ini agak gila ya. Anda bilang investor beneran menilai rencana bisnis yang dibuat AI. Apa ini berarti pengalaman bertahun-tahun sebagai entrepreneur jadi nggak relevan lagi? Gimana mungkin AI bisa lebih baik? Dan apa hasilnya? Hasilnya benar-benar mengejutkan. Para investor menilai rencana yang dibuat LLM setidaknya setara dengan buatan manusia. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka menilainya lebih tinggi. Wow! Lebih spesifik lagi, rencana yang dihasilkan AI punya kemungkinan 5% lebih tinggi untuk direkomendasikan agar diterima di program akselerator tersebut dibandingkan rencana buatan manusia. Oke, saya tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Jadi, para investor ini sama sekali tidak tahu mana yang dari manusia dan mana dari AI, dan mereka lebih memilih buatan mesin. Itu luar biasa. Itu baru soal membuat strategi. Bagaimana dengan mengevaluasi strategi yang sudah ada? Nah, itu adalah studi kedua. Di sini, LLM diberi tugas untuk mengevaluasi 138 rencana bisnis dari sebuah kompetisi startup. AI menggunakan rubrik penilaian yang sama persis dengan yang digunakan oleh juri manusia. Jurinya siapa? Para venture kapitalis dan angel investor berpengalaman. Dan apakah penilaian AI sejalan dengan penilaian para ahli ini? Sangat sejalan. Hasilnya menunjukkan korelasi positif yang kuat, dengan koefisien 0,52 antara evaluasi yang diberikan oleh AI dan evaluasi dari para investor. Ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya bisa menghasilkan ide, tapi juga punya cita rasa atau kemampuan menilai yang mirip dengan para ahli di bidangnya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang bukan investor atau pendiri startup? Apa implikasi praktisnya? Implikasinya sangat besar. Artinya, Anda bisa menggunakan AI sebagai analis pribadi atau bahkan sebagai rekan tanding intelektual Anda. Bayangkan, Anda bisa memintanya menjalankan simulasi wargaming, di mana AI berperan sebagai pesaing utama Anda dan mencoba menghancurkan rencana Anda. Oh, menarik. Atau, dan ini favorit saya, Anda bisa memintanya bertindak sebagai devil's advocate, pengkritik paling pedas, terhadap ide Anda. Dia akan menunjukkan semua kelemahan dalam argumen Anda secara tajam dan objektif, tanpa ada drama kantor atau perasaan gak enak yang mungkin muncul saat berdebat dengan rekan kerja. Alat yang sangat kuat untuk menguji dan mempertajam strategi kita sebelum dilempar ke dunia nyata ya. Perjalanan yang luar biasa hari ini. Kita mulai dari memahami beda mendasar antara berpikir dan berencana. Lalu kita mengidentifikasi musuh-musuh kita, si pemadam kebakaran, si silo. Betul. Kita juga belajar beberapa senjata praktis, seperti analisis SWOT dan strategi samudra biru.
Dan terakhir, kita melihat ke masa depan di mana AI bisa menjadi mitra strategis kita. Dan kunci dari semua ini adalah bagaimana kita mengintegrasikannya ke dalam rutinitas kita, bukan hanya menyimpannya untuk rapat strategi tahunan. Mulailah dari yang kecil. Coba pakai analisis SWOT cepat untuk proyek Anda berikutnya. Oke? Atau seperti saran Jeff Weiner yang kita bahas tadi, blok 30 menit setiap minggu di kalender Anda. Tulis saja waktu berpikir strategis dan lindungi waktu itu sekuat tenaga. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif yang muncul dari perpaduan semua sumber ini. Pada tahun 1994, Henry Mintzberg berargumen bahwa sistem formal, seperti proses perencanaan yang kaku, tidak akan pernah bisa menciptakan strategi yang benar-benar baru. Alasannya, karena sistem formal tidak bisa belajar. Mereka hanya bisa menganalisis dan mengatur ulang kategori-kategori yang sudah ada. Tepat. Namun penelitian AI yang baru saja kita bahas menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda kan? Iya, LLM, yang pada dasarnya adalah sistem formal yang sangat canggih, kini terbukti bisa menghasilkan strategi baru yang kualitasnya setara, bahkan kadang lebih baik dari manusia. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah sifat dasar dari strategi itu sendiri sedang berubah di hadapan kita? Atau, dan ini adalah kutipan yang disinggung di salah satu makalah yang bikin saya merinding. Apa itu? Apakah kita akan mencapai titik di mana teori strategi tidak lagi diperlukan, dan yang terpenting hanyalah kemampuan mesin untuk membuat prediksi yang akurat? Ini mengingatkan pada ucapan terkenal dari seorang perintis di bidang pengenalan suara. Setiap kali saya memecat seorang ahli bahasa, kinerja alat pengenal suara saya justru meningkat. Tepat sekali. Sesuatu untuk Anda renungkan.